tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trinil tak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya untukmu dipingit mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan. Kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini dihilangkan? Trinil, Bapak tidak bisa menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah Trinil, laksanakan saja apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini terjadi. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Trinil, yang pasti kau tidak akan berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal oleh semua orang. Aku tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Nah, Trinil, ini sudah menjadi adat. Kita tidak bisa menghancurkannya. Aku akan meminjamkan buku agar kau bisa belajar. Aku akan berjanji menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru Gawamu. Bersabarlah adikku, kau pasti akan bisa melalui ini semua. Kau adalah perempuan yang tahu. Itu pasti. Sebenarnya, apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Tapi itu tidak masalah, aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rukmini dan Kartina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit? Saat umur kita 12 tahun, Sumatri, ya kan Trinil? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tetapi batinku tidak. Kami mengerti Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Tak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kami merasa sangat sepi sekali. Aku hanya melakukan apa yang perempuan pribumi lakukan. Lalu aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Oh iya Kartini, kami membawakan buku-buku ini untukmu. Beberapa di antaranya dengan berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajarinya dari buku-buku ini. Aku sungguh tak bisa berkata apa-apa. Maaf Kartini, Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya. Karina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Dunia, ayo kita pergi. Ya ayo kita ingin bicara. Kalian kan tahu aku sedang dipingit. Aku harus pergi dengan pengawalan. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan oleh bapak dan ibu. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Ayo, Pak, tunggu di sini. Ada apa Kartini? Ayo kita bicara kepada mandan-mandan yang hidupnya begitu. Apa yang mengganggu pikiranmu Kartini? Ada beberapa hal yang ingin kita lagi pula, tak apa jika aku sekali berbicara kepada penduduk pribumi lainnya.
dan putri-putri Adipati Aryo Saswaningrat. Bagaimana Ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian sedang bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tadi pingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit bisa membuat kita menjaga diri dari kaum lelaki yang bukan murim kita, hingga kita menikah. Lalu, apakah Ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak pernah bersekolah. Yang bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah, terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita itu tidak perlu bersekolah. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kamu di sini? Aku di sini bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan Tuan dan Nyonya Aden Danon. Sebentar, Kak ini. Sebenarnya ada hal yang harus dibicarakan denganmu. Aku akan pergi. Apa maksudnya, Rosa? Sebenarnya, aku akan sekolah di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin melanjutkan sekolahku yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Ani, dan Hanifah? Mereka juga akan pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajak ke Belanda. Kami ingin kau melanjutkan sekolah dan meraih cita-citamu. Tapi, kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan. Aku tidak tahu harus mengunjungi kalian dengan cara seperti apa. Kami akan membawa surat Kakini. Yakinlah. Bagaimana menurut Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, itu adalah impianmu. Tapi, kau sudah dewasa. Ibu, bukankah Ibu tahu Trinil menentang cita-cita untuk kaum perempuan pribumi? Jika Trinil menikah, cita-cita Trinil tidak akan terwujud, Bu. Pernikahan hanya menghambat segalanya, Ibu. Trinil, umurmu sudah cukup untuk menikah. Kau sudah saatnya untuk berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu saja, nak, kau sudah harus berhenti dipingit. Dan ada lelaki yang akan menghinamu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo. Walaupun dia udah menikah 3 kali, tapi ibu yakin dia adalah seseorang yang tepat untukmu. Trinil ingin bertemu dengannya lebih dulu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Trinil pertimbangkan. Kartini kedua orang tuanya, Kartina, Panji, dan Busono, berdiri di abang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila laki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya kedatangan keluarga Adipati Aryo Saswaningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Kartini. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Raden Adipati Aryo. Semuanya kami serahkan kepada Kartini. Lalu, bagaimana dengan jawaban Kartini? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil berbicara berdua dengan Mas Raden Adipati? Baiklah. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Ya, setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Bagaimana pendapat Adipati sendiri? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat berpikir hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukan, lakukanlah saja. Apapun itu, saya siap mendukung. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak,
Berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.